Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa sidang KP atas nama Yubi Julfania Mahmuda dengan judul Analisis dan Perancangan Platform Showcase dan Marketplace Digital untuk Eksplorasi, Apresiasi, dan Transaksi Karya Siswa-Siswi Berbasis Web di SMK TI YPML dengan metode bisnis. Yubi dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ada dua sesi ya, Yubi ya. Yang pertama adalah presentasi selama 10 menit ya. Nanti ada tanya jawab juga selama 10 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Faridi sudah membuka sidang hari ini. Dan yang terhormat kepada Bapak Penguji, Bapak Rahmat Taufik, STMkom, dan Bapak Pembimbing, Pak Faridi, SKOM MKOM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kerja praktik saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Platform Showcase dan Marketplace Digital untuk Eksplorasi, Apresiasi, dan Transaksi Karya Siswa-Siswi Berbasis Web di SMK TI YPML dengan metode PASIS. Lalu di sini yang pertama adalah latar belakang masalah dari penelitian saya. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong dunia pendidikan, termasuk SMK, untuk tidak hanya fokus pada keterampilan teknis siswa, tetapi juga memfasilitasi publikasi dan promosi karya mereka. Di SMK TI YPML, karya siswa seperti desain grafis, aplikasi, dan animasi memiliki potensi besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Karena belum tersedia platform digital yang dapat menampilkannya secara luas. Selama ini karya hanya dipamerkan dalam kegiatan internal sekolah dan belum menjangkau masyarakat umum. Padahal apresiasi terhadap karya kreatif lokal semakin tinggi, sehingga dibutuhkan sistem digital berbasis web yang dapat menjadi media showcase dan marketplace. Dengan platform ini, guru dapat mengunggah karya siswa masyarakat, bisa melihat dan memesan karya, serta siswa lebih termotivasi karena karyanya diapresiasi secara publik. Oleh karena itu, diusulkan sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat membantu dalam proses publikasi, apresiasi, dan transaksi karya siswa secara digital, yaitu perancangan platform showcase dan marketplace digital untuk SMK TI YPML. Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan pengguna atau user center, agar karya siswa dapat diunggah, diakses, dan diapresiasi, serta dipesan dengan lebih cepat, terstruktur, dan efisien. Diharapkan platform ini dapat meningkatkan motivasi berkarya, memperluas jangkauan publikasi, serta mendorong integrasi teknologi dalam dunia pendidikan vokasional. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, belum adanya sistem input digital terstruktur untuk guru dalam mengunggah karya siswa, termasuk informasi terkait deskripsi karya, kategori, atau harga jika karya tersebut ditawarkan untuk dijual. Yang kedua, tidak ada proses otomatisasi untuk menampilkan karya dalam bentuk katalog digital, mengelola pemesanan, mengatur transaksi, atau memberikan ruang apresiasi seperti rating, komentar, atau testimoni dari pengguna atau peminat. Yang ketiga, ada karya siswa yang belum dapat dilihat oleh publik secara luas melalui media sosial atau media daring, dan sekolah belum memiliki sistem laporan karya dan transaksi yang terpusat. Hal ini mengakibatkan karya siswa tidak terdokumentasi secara rapi dan tidak mendapatkan exposure maupun nilai ekonomi secara optimal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menganalisa sistem input digital yang memungkinkan guru mengunggah karya siswa secara lengkap, termasuk informasi deskripsi, kategori, dan file pendukung. Yang kedua, bagaimana merancang proses pengelolaan dan penyajian
karya siswa secara digital agar dapat dieksplorasi dan diapresiasi oleh pengunjung secara interaktif. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem output yang mampu menampilkan katalog karya, serta siswa menghasilkan laporan pemesanan dan transaksi secara otomatis dan terstruktur. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, analisa sistem yang dirancang hanya digunakan oleh guru sebagai pihak yang mengunggah karya siswa. Siswa tidak menjadi langsung pengguna langsung sistem. Yang kedua, rancangan sistem membatasi karya yang diunggah hanya pada karya digital seperti desain grafis, animasi, aplikasi, fotografi, dan video yang dapat ditampilkan secara online. Yang ketiga, rancangan proses transaksi hanya mencakup pemesanan dan unggah bukti pembayaran tanpa menyertakan sistem pembayaran otomatis atau payment gateway. Yang keempat, rancangan sistem berbasis web dengan tampilan yang responsif namun tidak mencakup pengembangan dalam bentuk aplikasi mobile native untuk Android maupun iOS. Yang kelima, rancangan fitur apresiasi pengguna dibatasi pada pemberian rating dan komentar tanpa adanya dukungan untuk fitur media sosial atau forum diskusi. Yang terakhir ada rancangan platform ditujukan khusus untuk lingkungan SMK TIHTML, namun tetap dapat diakses oleh publik untuk keperluan eksplorasi dan pembelian karya. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, memenuhi tugas kerja praktek program studi teknik informatika. Yang kedua, merancang sistem berbasis web yang dapat digunakan guru untuk mengunggah dan mempublikasikan karya siswa secara digital. Yang ketiga, merancang platform digital yang memungkinkan pengunjung untuk melihat, mengapresiasi, dan memesan karya siswa. Yang terakhir, ada merancang sistem informasi yang mampu mendokumentasikan karya siswa serta mencatat data transaksi secara otomatis dan terstruktur. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama ada studi pendahuluan, yang kedua ada perumusan masalah, yang ketiga ada pengumpulan data serta pengelolaan data. Selanjutnya ada analisis, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu ada observasi, wawancara, studi pustaka, dan analisis. Nah, selanjutnya ada flowchart dari alur sistem yang berjalan, yaitu guru atau siswa menginformasikan karya yang telah dibuat melalui grup WhatsApp sekolah, lalu didokumentasikan secara manual oleh guru dalam bentuk foto atau file digital, dan dipromosikan dengan membagikan informasi karya melalui media sosial sekolah seperti Instagram atau Facebook ataupun status WhatsApp dari guru ataupun siswa. Lalu, jika ada peminat yang tertarik, mereka akan menghubungi guru atau admin melalui pesan langsung atau WhatsApp. Yang kelima, guru mencatat pemesanan secara manual di buku atau file Excel. Selanjutnya, proses transaksi dilakukan secara langsung antara pemesan dan pihak sekolah tanpa sistem pencatatan digital yang terpusat. Lalu tidak adanya sistem yang mencatat riwayat transaksi secara terstruktur. Selanjutnya ada metode analisis sistem. Dari PISIS yang pertama ada performance untuk sistem lamanya, promosi karya masih melalui media sosial dan grup WhatsApp. Lalu pemantauan transaksi dan minat tidak terdokumentasi. Lalu tidak ada pelacakan proses karya secara real time. Untuk sistem yang diusulkan atau sistem baru, karya diunggah ke sistem dan dapat dipantau setiap saat. Tersedia fitur transaksi online. Progres karya dapat dilacak dengan dashboard admin dan siswa. Lalu untuk aspek information atau informasi dalam sistem lama atau sistem yang berjalan, data karya dan pemesan disimpan manual di buku atau Excel. Informasi karya sulit dicari dan tidak terstruktur. Untuk sistem yang diusulkan, informasi tersimpan otomatis di database. Pencarian data karya lebih cepat dengan fitur pencarian. Tersedia histori transaksi pelaporan. Lalu yang ketiga, pada aspek ekonomi. Untuk sistem yang sedang berjalan, tidak ada sistem yang memfasilitasi transaksi jual beli secara daring. Potensi komersialisasi karya siswa belum maksimal.
Untuk sistem yang diusulkan, sistem memfasilitasi transaksi digital dan potensi ekonomi siswa meningkat dengan adanya katalog digital dan histori penjualan. Lalu dalam aspek kontrol, sistem yang sedang berjalan tidak ada otorisasi pengguna. Lalu siapa saja bisa mengedit atau menghapus file secara bebas. Sedangkan dalam sistem yang diusulkan terdapat sistem login untuk pengguna, untuk admin, siswa, dan peminat. Akses dibatasi berdasarkan peran. Lalu yang kelima ada efisiensi. Untuk sistem yang sedang berjalan, proses promosi, pemesanan, dan dokumentasi dilakukan secara terpisah dan manual, memakan waktu dalam pencatatan dan pelacakan. Sistem yang diusulkan itu semua proses terintegrasi dalam satu sistem. Pencatatan otomatis, efisien, dan hemat waktu. Selanjutnya dalam aspek servis atau pelayanan. Untuk alur sistem. Ya, Pak. Kesimpulannya, yang pertama ada sistem yang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual dan terpisah, menyebabkan lambatnya dokumentasi karya siswa, kurangnya exposure publik, serta tidak efisien dalam proses transaksi karya. Kedua, ada analisis menggunakan metode PISIS berhasil mengidentifikasi 6 aspek kelemahan utama dalam sistem saat ini, yaitu mencakup aspek kinerja, informasi ekonomi, kontrol, efisiensi, dan layanan, yang memperkuat kebutuhan akan transformasi digital. Ketiga, ada platform yang dirancang berbasis web memungkinkan fitur-fitur seperti unggah karya, katalog karya, sistem apresiasi atau rating atau komentar, serta proses pemesanan dan pengelolaan transaksi digital secara terstruktur dan terpusat. Penggunaan diagram UML seperti use case, activity, dan sequence membantu mendefinisikan kebutuhan sistem secara sistematis dan memudahkan tim pengembang dalam merealisasikan rancangan sistem. Platform ini diharapkan mampu menjadi media pembelajaran kewirausahaan digital bagi siswa serta memfasilitasi guru dan sekolah dalam mendukung promosi dan komersialisasi hasil karya siswa secara berkelanjutan. Sudah, Pak. Ya. Aman lagi kok. Sudah baik. Baik, tadi kan untuk presentasinya selesai. Untuk sesi tanya jawab, silakan. Oke, seperti itu ya, guys. Cara presentasi sidang kerja praktek di Teknik Informatika ya, Juli 2025. Buat yang lain silahkan menyimak dan mempelajarinya. Oke, guys.